Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sergei Manuel dengan NIM C1062. Dan di sini aku akan menjelaskan tentang apa itu induksi hormonal dan juga hipofisasi. Nah, induksi hormonal itu apa sih? Induksi hormonal itu adalah suatu teknik di mana kita itu merangsang fungsi fisiologi suatu organisme akuatik dengan memasukkan atau menginjeksi hormon-hormon yang dapat mempercepat pemijahan atau mempercepat laju pertumbuhan. Sedangkan hipofisasi adalah teknik di mana kita mengekstrak kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisa pada suatu ikan dari ikan donor dan nantinya akan dimasukkan atau akan diinduksikan kepada ikan resipien untuk apa? Untuk mempercepat pemijahan atau mempercepat perkembangan reproduksinya. Karena apa? Karena hipofisa itu dapat membentuk yang namanya hormon untuk reproduksi. Salah satunya itu adalah luteinizing hormon dan juga FSH atau follicle stimulating hormone. Pertama-tama kita akan hitung dulu nih beratikannya berapa. Lalu setelah itu kita akan hitung nih dosis yang diperlukan untuk penyuntikan. Dan lalu kita akan mencampurkan atau mengencerkan hormon tersebut dengan larutan fisiologis. Setelah itu kita akan menyuntikkan hormon ke dalam otot ikan tersebut di bagian intramuskular, yaitu 3 sisik di bawah sirip dorsal, dan kita akan menyuntikkannya itu sekitar 0,5 mg per ikannya. Dalam melakukan proses hipofisasi, yang pertama-tama kita lakukan adalah memotong kepala ikan agar bagian otaknya atau bagian dalam kepala ikannya itu dapat terlihat dengan jelas. Setelah itu kita cari nih di mana letak kelenjar pituitarinya. Kelenjar pituitari itu terletak di bawah otak dan berfungsi untuk memproduksi hormon gonadotropin atau hormon reproduksi seperti hormon FSH ataupun LH, yang dimana hormon tersebut adalah untuk pematangan akhir suatu organisme akuatik. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sergio Manuel dengan NIM C1062. Dan di sini aku akan sedikit menjelaskan apa itu seks reversal dan juga bagaimana mengecek kelamin ikan nila dengan menggunakan metode acetokarmin. Nah, seks reversal itu apa sih? Seks reversal itu merupakan salah satu teknik yang mengontrol jenis kelamin pada suatu populasi ikan. Sedangkan kalau untuk pengecekan kelamin dengan menggunakan metode acetokarmin itu dan menggunakan larutan acetokarmin yang dapat mewarnai jaringan-jaringan pada organ gonad. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengambil ikan dengan sebanyak 3 ekor ikan. Setelah itu ikan kita bedah dengan bedah bagian bawah insangnya dan kemudian dibikin huruf T melalui saluran urogenitalnya agar organ-organnya dapat terlihat dengan jelas. Untuk gonadnya sendiri itu terdapat 2 saluran putih dan itu adalah gonad dari kanila. Setelah itu kita lakukan pengeluaran organ gonadnya dengan menggunakan tusuk lidi. Fungsinya untuk apa? Agar saluran gonadnya itu atau gonad itu dapat terambil oleh lidinya. Setelah diambil, organnya kita gerus sampai hasilnya seperti ini dan ditetesi 2 tetes acetokarmin. Setelah itu kita amati dengan menggunakan mikroskop trinokular. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sergio
Sergei Manuel dengan C1062. Dan di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara mengecek kualitas sperma ikan mas hingga preservasi sel sperma dengan menggunakan teknik cryopreservation. Pengecekan kualitas sperma ikan mas dilakukan melalui dua parameter utama, kualitas dan juga viabilitas. Kualitas itu adalah cara melihat kualitas sperma ikan mas melalui laju pergerakan sel sperma dalam mempenetrasi sel telur pada dari induk betina. Dan viabilitas adalah tingkat kehidupan sel sperma atau daya hidup sel sperma. Dan preservasi sel sperma, khususnya yang menggunakan teknik cryopreservation, adalah teknik untuk menyimpan sel sperma pada suhu rendah dengan menggunakan nitrogen cair yang bersuhu minus 196 derajat Celcius yang memungkinkan untuk preservasi sel sperma dalam jangka waktu yang cukup lama. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pengecekan motilitas sel sperma dan viabilitas, di mana pada pengecekan motilitas sel sperma dilakukan dengan penambahan air pada sel sperma untuk melihat pergerakan sel spermanya. Dan untuk pengecekan viabilitas ditambahkan pewarnaan eosin, dan setelah diberikan pewarnaan, sel sperma yang mati tidak akan terlihat berwarna merah, sedangkan sel sperma yang hidup tidak terlihat berwarna merah. Untuk melakukan cryopreservation dilakukan melalui 4 tahap seperti ekuilibrasi, pre-freezing, freezing, hingga thawing. Sebelum melakukan 4 proses itu, dilakukan pengenceran sel sperma dengan larutan fisiologis banyak 1:9. Setelah itu ditambahkan larutan dimetil sulfoxide 10%. Setelah itu ditambahkan juga kuning telur. Proses ekuilibrasi dilakukan dengan memasukkan sel sperma yang sudah ditambahkan DMSO dan sel telur tadi ke dalam kulkas selama 5 menit. Setelah itu dilakukan pre-freezing dan freezing dengan nitrogen cair bersuhu minus 196 derajat Celcius. Setelah itu proses thawing dilakukan untuk pengambilan sel sperma dan dilakukan proses lainnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sergei Manuel dan C1062. Dan di sini aku akan menjelaskan tentang apa itu bioassay dan juga immunoassay yang seringkali digunakan dalam menentukan kadar hormon atau kadar suatu zat pada fisiologi reproduksi organisme akuatik. Nah, pertama-tama aku akan menjelaskan nih apa itu bioassay terlebih dahulu. Nah, bioassay merupakan salah satu metode pengujian biologis yang digunakan untuk mengukur aktivitas suatu zat berdasarkan respon organisme hidup atau jaringan atau sampel juga terhadap zat tersebut. Nah, dalam bidang fisiologi reproduksi, khususnya di organisme akuatik, bioassay ini berperan penting dalam mengevaluasi aktivitas hormon reproduksi, faktor pertumbuhan, maupun senyawa lain yang dapat mempengaruhi kinerja atau laju pertumbuhan atau proses reproduksi. Nah, pada organisme akuatik seperti ikan ataupun udang, bioassay seringkali digunakan untuk menentukan efektivitas hormon reproduksi yang diberikan secara eksogen. Misalnya, hormon gonadotropin atau gonadotropin releasing hormone atau GnRH itu dapat diuji melalui bioassay untuk mengamati tingkat pematangan gonad dan keberhasilan pemijahan. Nah, keunggulan utamanya itu apa sih? Nah, keunggulan utama dari bioassay itu adalah kemampuannya dalam menggambarkan efek biologis nyata dalam suatu senyawa yang diuji terhadap organisme target dengan menunjukkan apakah zat tersebut itu dapat benar-benar aktif secara fisiologis. Nah, kalau begitu immunoassay itu apa sih? Immunoassay itu merupakan salah satu teknik bioassay juga. Namun, immunoassay itu fokus pada teknik analisis yang memanfaatkan interaksi spesifik antar antigen dan juga antibodi untuk mendeteksi atau mengukur konsentrasi suatu zat molekul biologis pada suatu organisme akuatik. Nah,
Di dalam fisiologi reproduksi juga, khususnya di organisme akuatik, imunisasi ini digunakan untuk mengukur kadar hormon reproduksi seperti estradiol, testosteron, terus progesteron, fitologenin, atau LH dan juga FSH. Nah, salah satu bentuk atau metode yang digunakan dalam immunoassay itu adalah enzim link immunosorbent assay atau ELISA. Nah, ELISA ini memungkinkan deteksi hormon reproduksi dalam konsentrasi yang sangat rendah, seperti pada sampel darah, plasma, ataupun jaringan gonad. Nah, tujuannya itu untuk apa? Untuk memantau perubahan kadar hormon selama proses pematangan gonad, ovulasi, dan juga pemijahan, sehingga membantu menentukan waktu reproduksi yang optimal. Nah, penggunaan imunisasi juga berperan penting dalam studi fitologenesis, yaitu proses pembentukan sel kuning telur pada ikan betina. Melalui pengukuran protein fitologenin menggunakan antibodi spesifik, kita dapat mengevaluasi nih perkembangan dari oosit atau sel yang dihasilkan oleh betina dan juga tingkat kematangan gonadnya. Itu saja. Terima kasih.